Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Swadipa beserta ibu-ibu dewan guru TK Swadipa, dan yang saya hormati Bapak Ibu wali murid TK Swadipa. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri aksi nyata, yaitu adalah salah satu tugas dari guru penggerak yang sedang saya jalani ya Bu ya, yaitu adalah aksi nyata destinasi budaya positif. Budaya positif nanti akan kita bahas sama-sama ya Bu ya. Untuk mengawali acara pada hari ini, adanya kita berdoa kepada Ibu Mariati. Kami persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu-ibu, sebelum acara kita mulai, saya kita bersama doa untuk membaca acara ibu ya. Mari kita bersama-sama baca hamdalah ibu ya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan acara selanjutnya adalah sedikit pengarahan dari Ibu Kepala TK Swadipa kepada Ibu Rumiatun. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari Ibu besar yang telah memberikan dengan saya. Yang saya teman-teman sejawat, ibu-ibu wali murid yang saya hormati. Assalamualaikum. Nah, untuk mengawali materi kita tentang budaya positif, sebelum itu yuk kita senyum selama 30 detik. Lihat muka teman-temannya, karena dengan senyum itu sudah menebarkan dalam diri kita tentang budaya positif. Next. Ya, sebelum kita mulai materi, kita buat kesepakatan di forum diseminasi ini. Jadi kesepakatan kelas yang akan kita buat sama-sama ya Bu ya. Dan yang saya buat yang pertama adalah menghargai siapapun yang berpendapat gitu ya Bu ya. Terus di poin kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, seterusnya kira-kira apa lagi Bu? Kesepakatan kelas kita di forum ini, kesepakatan di forum ini. Misalnya handphone diapain Bu? Handphone di silent. Terus apa lagi Bu? Ngobrol, nggak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol. Ya. Terus, ya izin ke toilet boleh ya Bu ya? Ya, izin ke toilet.
Kira-kira ada yang ditambahin atau mau dikurangin kesepakatan di forum ini? Tidak mengelak pendapat orang lain. Hah? Tidak mengelak pendapat orang lain. Iya, tidak apa maksudnya tidak menjatuhkan pendapat Iya. orang lain gitu ya. Menerima pendapat orang lain. Kalau begitu sudah kita sepakati ya. Masuklah kita kepada budaya positif. Sebelumnya ini adalah budaya positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah apa Bu Bapak? Iya. Nah, ia berpendapat bahwa di garis kebalnya adalah ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Ini maksudnya adalah diibaratkan bahwa pendidikan ini kita itu sebagai anak-anak didik itu adalah tumbuhan. Kita ini guru pamong sebagai petani kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tumbuhan ini adalah tergantung dari petaninya, tergantung dari kitanya kan Bu ya. Bagaimana tanaman padi itu tumbuh subur, padi itu kan murid-murid kita. Berarti kalau biar tumbuh dengan baik, murid-murid kita tumbuh dengan baik harus diberi apa tadi Bu? Diberi pupuk, diberi air, diberi jamur-jamur yang mengganggu itu dibasmi. Itu adalah diibaratkan pendidikan. Next. Perubahan paradigma. Ini adalah soal kegiatan kepal tangan. Coba Ibu kepal tangan. Iya. Jadi ada sedikit soal cerita, ada A dan B. A dan B ini adalah kita dan teman kita. Jadi sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi ibu teman sebagainya coba ini misalnya kalau saya ini saya ibaratkan ini emas. Nah, Ibu Dewi berusaha untuk kira-kira Ibu Dewi bisa nggak membuka genggaman saya? Pastikan saya akan mempertahankan apa yang saya miliki ya Bu ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Maksudnya apa yang terjadi bahwa dari cerita ini bahwa posisi kontrol itu ada di mana Bu? Yang mengontrol itu siapa Bu? Diri kita sendiri. Iya. Jadi yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi diri kita itu memiliki kontrol atas apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Jadi tergantung kita mau fokus ke hal yang mana dulu, mau fokus pada hal yang positif atau fokus pada hal yang negatif. Perubahan paradigma dari teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi poin yang pertama adalah guru, kalau dulu tuh guru mengontrol murid. Terus poin yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Poin yang ketiga adalah semua penguatan positif, efektif dan bermakna. Dan poin yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira ini poin kontrol ya, teori kontrol. Jadi yang guru mengontrol murid. Tapi kalau sekarang siapa yang mengontrol murid? Iya. Next Bu. Ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menuju posisi kontrol. Pertanyaan pematiknya adalah bisakah kita mengontrol seseorang dari stimulus respon? Di poin yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak seperti itu Bu? Tidak. Bisa. Kalau teori kontrolnya aja kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia.
Jadi kita itu hanya bisa memahami, kita tidak bisa mengontrol seseorang mau dia berpandangan seperti apa gitu ya Bu ya. Terus poin yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu betul apa salah Bu? Salah ya. Jadi perilaku buruk itu sebenarnya misalnya mereka anak berbuat salah. Jadi kita tidak hanya melihat kesalahannya saja, tetapi di teori kontrol bahwa semua perilaku itu yang baik itu salah ternyata memiliki tujuan yang akan dia tuju gitu Bu ya. Terus di poin yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah di teori kontrolnya adalah hanya kita diri sendiri saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Di poin yang keempat adalah pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Di teori kontrolnya adalah bahwa dengan kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Di poin selanjutnya adalah model berpikir menang dan kalah. Itu maksudnya kalau pada anak-anak ya bukan, kalau setiap hari itu kita menghadapi masalah misalnya yang anak-anak ada kan yang bisa rebutan sesuatu atau misalnya temennya nggak salah nih tiba-tiba dipukul. Nah seperti itu Bu. Terus teori kontrol seperti apa yang akan kita berikan, yaitu model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kamu salah, kamu yang benar, tidak ada yang kalau di posisi kontrol. Jadi sama-sama semuanya itu kita rangkul, jadi kita yang perbaiki seperti itu. Next. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang poin pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, ketiga adalah keyakinan kelas, keempat adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Next. Poin yang pertama adalah disiplin positif. Kira-kira ketika kita mendengar kata disiplin, apa Bu yang terbenak dalam yang terpikir dalam pikiran kita Bu? Disiplin. Disiplin itu iya, terus apa lagi Bu? Disiplin waktu. Iya. Disiplin itu harus ya Bu ya. Jadi apakah makna disiplin itu? Makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kecenderungannya apa setelah kita menerapkan disiplin itu dengan capaian pada akhirnya akan mencapai suatu tujuan yang akan kita capai. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan kepada anak-anak. Misalnya apa aja Bu nilai kebajikannya? Misalnya yang kita harapkan untuk anak-anak kita itu apa? Beriman dan bertakwa. Terus anak yang kita harapkan, anak didik yang kita harapkan itu apa Bu? Nantinya dia ingin menjadi sukses, disiplin, ya kan? Terus apa lagi Bu? Dapat bertanggung jawab. Terus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri ya Bu ya. Terus untuk apa lagi Bu? Mandiri. Kalau di TK kan yang kita latih adalah yang pertama adalah tanggung jawab, mandiri, terus disiplin, cara dia menghormati guru, menghormati orang tua gitu ya Bu ya. Next.
Ya, jadi disiplin positif itu lebih ke arah kebajikannya. Misalnya yang kita harapkan untuk anak-anak kita itu apa? Beriman dan bertakwa. Terus anak yang kita harapkan, anak didik yang kita harapkan itu apa, Bu? Nantinya dia ingin menjadi sukses, disiplin, ya kan? Terus apa lagi, Bu? Dapat bertanggung Jawab. Terus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri ya, Bu ya. Terus untuk apa lagi, Bu? Mandiri. Kalau di TK kan yang kita latih adalah yang pertama adalah tanggung jawab, mandiri, terus disiplin, cara dia menghormati guru, menghormati orang tua, gitu ya, Bu ya. Next. Ya, jadi disiplin positif itu lebih ke arah disiplin untuk diri sendiri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif itu kita timbul dari dalam diri kita sendiri, Bu. Jadi sebagai next, Bu. Jadi sebagai contoh nih ya, misalnya kalau ketika kita akan mau berangkat sekolah gitu ya, Bu ya. Jadi kalau kita mau berangkat sekolah itu yang pertama misalnya kan ada nih, nanti aja terlambat nggak apa-apa gitu kan ya. Atau karena dapat timbul dari dalam diri kita untuk disiplin, memang kita karakter kita gitu ya, memang timbul untuk disiplin diri. Oh, saya nggak boleh terlambat gitu. Walaupun memang tidak ada hukuman, tidak ada sanksi walaupun kita terlambat, saya harus datang tepat waktu gitu. Itu adalah salah satu disiplin diri. Disiplin diri itu ya, jadi disiplin diri, disiplin untuk murid-murid kita itu harus dari 6 karakter ini, dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya apa, Bu? Ya, misalnya kita membiasakan berdoa sehari-hari, terus ibadah, mengucap salam, itu adalah salah satu iman dan beriman dan bertakwa. Terus kita juga melatih kemandirian anak, misalnya toilet sendiri, makan sendiri, cuci tangan sendiri, dan lain sebagainya ya. Terus berkebinekaan global itu berarti kan ada di sekolah kita yang non muslim ya, Bu ya. Jadi kita anak-anak kita arahkan untuk menghargai, oh ternyata ada teman kita yang berbeda agama, kita tidak boleh mengganggu, seperti itu. Terus bergotong royong, kalau di tangan anak-anak bergotong royong dengan apa, Bu? Kegiatan yang bisa kita ambil. Misalnya sama-sama kita merapikan mainan, terus menyiram tanaman, sama-sama kita membersihkan lingkungan sekolah. Terus kreatif, kalau kreatif itu sudah kita tanamkan setiap hari, bahwa anak-anak TK itu harus kreatif ya, Bu ya. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara apa kita menggali mereka supaya kreatif? Dengan kegiatan yang setiap hari yang kita berikan kepada anak. Terus ada anak-anak juga harus bernalar secara kritis dengan melalui tanya jawab yang kita berikan setiap hari ya, Bu. Next. Ya, poin yang kedua, sekarang kita mau membahas tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada 3 ya, Bu ya. Poin yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kalau yang tadi saya sebutkan, kalau contohnya supaya tadi kita mau berangkat sekolah gitu ya, Bu ya. Jadi supaya kita tidak terlambat, kan ada nih kita mau datang nggak terlambat, tapi untuk menghindari hukuman, misalnya sanksi peraturan dari sekolah itu, bahwa kalau misalnya kita datang terlambat, sanksinya misalnya apa, Bu? Kalau di sekolah kita misalnya piketnya ditambahin atau misalnya gajinya dikurangin ya gitu ya, Bu ya. Nah, terus di poin yang kedua adalah bahwa motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan
imbalan atau penghargaan. Jadi misalnya ketika kita mau berangkat sekolah, kita tidak terlambat, tapi motivasi dalam diri kita itu biar untuk mendapatkan sesuatu, misalnya contohnya misalnya kita tidak terlambat hari ini karena ingin dipuji atau mendapat nilai plus apa gitu ya, berarti iya untuk jadi motivasi yang timbul itu dia untuk berharap untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan di poin yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi walaupun misalnya kita berangkat sekolah, walaupun itu tidak ada sanksi ataupun itu tidak ada ujian, tapi kita tetap berangkat sekolah tidak terlambat karena kita merasa perlu tanggung jawab. Jadi motivasi yang timbul itu karena sadar diri dengan nilai-nilai yang kita punya gitu, bahwa kita tanggung jawab, kita punya tanggung jawab gitu ya. Jadi poin 1 dan poin kedua ini adalah motivasi yang timbul dalam ini adalah motivasi yang timbul dari luar diri, dan yang poin yang ketiga ini adalah motivasi yang timbul dalam diri kita sendiri. Next. Keyakinan kelas. Jadi motivasi itu nanti akan kita bahas tentang di keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah bahwa guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi sebelum sudah kita coba kemarin ya Bu ya, sudah kita terapkan memang keyakinan kelas yang pertama adalah misalnya kita memberi masukan kepada anak-anak, semua masukan anak-anak kita tampung. Misalnya apa Bu, anak-anak, bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas gitu ya Bu ya. Terus coba jadi semua pendapat anak-anak itu kita tampung. Kan kalau anak-anak TK belum bisa nulis, belum bisa, jadi kita yang nulis. Misalnya Rina, bahwa di kelas ini tidak boleh apa, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan Bu, tulis. Terus tidak boleh apa lagi, tidak boleh nangis, tidak boleh buang sampah, terus mainannya harus diberesin, terus tidak boleh lari-lari Bu, sama teman tidak boleh cubit. Nah, setelah anak-anak menempel itu kan kita kelompokkan yang mana, kan biasanya ada yang sama nih, yang sama-sama itu kita kelompokkan, dan setelah kita buat, ini adalah salah satu contoh kesepakatan kelas di kelas saya ya. Setelah kita buat, kita sepakati bersama-sama bahwa poin yang pertama adalah membudayakan 5S. 5S apa Bu? Senyum, salam, sapa, sopan. Jadi kita budayakan setiap hari. Keyakinan kelas ini kita bahas setiap hari gitu ya Bu ya. Terus poin yang kedua adalah sesama teman saling menyayangi. Jadi kalau misalnya kadang kan ada nih anak-anak yang lagi melakukan kegiatan tiba-tiba mukul. Nah, terus kita tanyakan lagi kepada anak-anak, ayo misalnya Mariati, kira-kira kalau Mariati mukul Rina sudah melanggar keyakinan kelas kita? Tidak. Pasti anak-anak akan ingat, oh iya, saya melanggar keyakinan kelas kita. Kan kita sudah punya persetujuan bahwa kalau yang melanggar ada sanksinya diberi apa, misalnya diberi gambar panjul, bahwa kalau yang melanggar kita kasih panjul ditempel. Jadi mereka itu akan dengan sendirinya motivasi itu akan timbul dalam diri anak gitu. Terus yang ketiga bahwa mandiri, melatih kemandirian anak. Yang keempat adalah menjaga kebersihan kelas, dan yang kelima adalah simpan mainan di tempatnya lagi, dan poin yang keenam adalah antri menunggu giliran. Jadi kan kadang ada nih kayak Bu Era, kita cuci tangan aja masih serobot-serobotan. Kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya. Jadi setiap kali kita bahas. Sekarang kita SBK dulu ya. SBK. Kalau itu nanti jadi kakak.
Ibu-ibu biar nggak ngantuk sekarang berdiri dulu. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything, anything related. Mbak, F1 dia nak. Sini Ham, sana. Nih. 315586. Nih 6. Sini ini apa ini? Ih, ini lihat nih. Ini Mr. Bean. Ada solanya. Sini sama aku. Ada solanya. Dia ini pipis. Poin selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi pertanyaannya adalah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika sebenarnya Ibu ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu next ada 5. Kebutuhan dasar manusia menurut Gleiser itu ada 5 ya Bu ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu seperti makan, minum, terus apa lagi Bu, bertahan hidup? Rumah gitu ya Bu ya. Terus kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak itu kalau misalnya kurang kasih sayang, kurang dapat perhatian, pasti tangki, kalau yang kita sebut itu tangki kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Jadi kan setiap manusia itu harus tangki kebutuhan ini harus penuh gitu ya. Jadi kan ada anak yang misalnya orang tuanya mungkin kerja, jadi kurang dapat perhatian, pasti perilaku di sekolah juga akan berbeda gitu kan. Ada nih anaknya, kalau dulu saya pernah mengalami ya. Jadi anak itu setiap hari buat ulah gitu ya, yang nakalin temennya, pokoknya temennya nggak salah emosi dikali. Ternyata setelah kita gali, kita tanya sama orang tuanya, ternyata memang dia itu berkembang. Terus yang mamahnya di mana, bapaknya di mana, akhirnya dia tinggal sama neneknya. Jadi karena kurang perhatian, jadi dia perilaku dia seperti itu gitu ya. Terus poin yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini apa Bu? Dia merasa misalnya saya hebat gitu, merasa ingin diakui gitu. Saya hebat, saya lebih pintar dari teman-teman gitu. Saya lebih kuat dari teman-teman. Terus poin yang keempat adalah kebutuhan untuk rasa kebebasan. Jadi kalau kebebasan itu apa? Dia bersenang-senang bermain, bebas gitu ya, merdeka kalau istilahnya. Terus poin yang kelima adalah kebutuhan akan rasa senang, tertawa, terus apa lagi? Nyanyi itu senang ya Bu ya, tertawa, terus bermain itu adalah salah satu kebutuhan
kesenangan. Next. Sekarang kita akan membaca sedikit tentang studi kasus. Jadi kita baca sama-sama Ibu. Jadi Ibu Zulaika ini adalah guru wali kelas 9H. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Jadi beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan temannya itu melakukan hal ini? Next. Kira-kira dari kasus ini pastikan ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, jadi alasan yang pertama adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang berusaha Tommy tadi terpenuhi adalah kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup atau survival. Terus alasan yang kedua adalah karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Kan ada yang bilang anak temannya dia temannya nangis, dia tuh merasa hebat gitu, puas, bukannya dia tidak merasa bersalah, tapi dia merasa senang aja, katanya kan, senang aja kalau saya ganggu dia gitu kan ya. Temannya itu melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy tadi adalah apa Bu? Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Jadi ternyata dia melakukan itu karena dia kurang kasih sayang. Dan alasan yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi kalau dia ganggu temannya, teman-temannya kan jadi takut sama saya, katanya gitu kan. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Dan alasan yang keempat, next Bu. Alasan yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang itu aja. Nah, karena dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan alasannya kelima adalah si Tommy tadi ia melakukannya karena iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya yang itu tuh lucu. Kalau teman yang merasa kesel itu menurut dia itu lucu gitu kan ya. Maka Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan rasa kesenangan dia dalam diri dia sendiri. Bahwa kalau saya jailin temannya kesel tuh menurut dia itu lucu gitu kan ya. Sebenarnya menurut kita aneh gitu kan ya Bu ya. Next Bu. Ya, sekarang kita akan membahas tentang posisi kontrol restitusi menghadapi masalah. Jadi kan setiap hari pasti ada Bu ya, kita menghadapi masalah murid gitu. Jadi posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Next Bu. Jadi di 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang pas untuk kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah itu yang mana? Dari tabel ini bisa kita lihat ya, misalnya kalau guru sebagai penghukum, berarti kan kita misalnya ketika ada masalah, kamu yang salah, makanya gitu ya Bu ya. Kalau kamu tidak melakukan gitu kan ya Bu, dan hasilnya apa kalau kita maki-maki anak kita, itu hasilnya apa Bu? Anak itu akan merasa berontak ya kan, dia akan menyalahkan orang lain terus dia akhirnya akan berbohong gitu. Terus kalau kita misalnya di posisi pembuat rasa bersalah misalnya, kita modelnya kita ceramah misalnya,
harusnya kamu tuh jangan begini. Harusnya kamu tuh misalnya gimana Bu? Misalnya kalau misalnya dia nakalin temennya, harusnya kamu jangan nakalin dirinya. Harusnya terus sama memberi contoh. Jadi akibatnya adalah anak itu akan menyangkal terus, akan timbulnya anak itu berbohong. Tapi kalau kita di posisi teman, kita sebagai teman, misalnya si Rina menghadapi masalah, misalnya kita panggil, terus kita di posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, misalnya. Jadi kita menggali-gali masalah dia, gitu, menggali. Ternyata dia tuh masih, kita di posisi teman aja, dia masih istilahnya masih nggak terbuka gitu ya Bu ya. Jadi kita di posisi teman itu akibatnya apa? Kaitannya dengan hasilnya apa Bu bagi anak-anak itu akan merasa ketergantungan. Dia tuh merasa tergantung sama kita. Jadi kalau kita nggak di posisi sebagai teman dia, ya dia nanti ya gitu lagi gitu. Tapi kalau kita misalnya di posisi sebagai pemantau, misalnya kita mau apa aturan yang kita berikan, misalnya kita nanya terus nih, hasilnya apa? Kalau kita di posisi pemantau, hasilnya adalah anak itu dapat menyesuaikan diri. Tapi itu bila diawasi aja, misalnya kalau di SD kebanyakan, atau kalau di TK ketika gurunya keluar, kalau ketika gurunya keluar ribut lagi, risik gitu ya Bu ya, acak-acakan di kelas, lempar sana lempar sini kan ada ya. Tapi kalau gurunya di kelas itu terus diam tertib, jadi dia tuh takut pada status, misalnya takut pada saat Bu Mariati di kelas saja. Tapi kalau Ibu Mariati nggak di kelas, mereka akan kembali ke situasi yang sama. Nah sekarang guru di posisi manajer adalah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau anak merasa bersalah tadi, kita tanyakan lagi kepada keyakinan kelas kita. Misalnya ada anak yang buang sampah, atau ada anak yang mendorong lagi Bu ya, mendorong temannya. Terus kita tanyakan lagi kepada keyakinan kelas kita. Kira-kira yang dilakukan Rina tadi sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Bahwa apa? Iya Bu, kalau sama teman kan harus sayang gitu ya. Kalau sama teman harus sayang. Kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Nah jadi itu akan timbul dalam diri dia. Ternyata yang dilakukan saya ini salah. Gitu. Nah hasilnya apa? Dapat menguatkan pribadi anak itu. Next Bu. Posisi kontrol restitusi, jadi kelima posisi kontrol tadi, di antara kelima posisi kontrol itu yang sebaiknya seorang guru gunakan adalah di poin terakhir, yaitu guru sebagai manajer. Next. Sebagai manajer itu adalah bahwa guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid itu sendiri. Poin yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ketika kita akan menyelesaikan masalah itu, yang kita gunakan adalah segitiga restitusi ini. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok atau karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan mereka. Restitusi itu adalah memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Cara untuk memperbaiki diri dia sendiri
Dan fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tersebut. Tahapan dalam segitiga restitusi ini adalah ada 3 tahap ya Bu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi. Untuk membuat murid yang merasa gagal itu karena berbuat salah satu salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini adalah menstabilkan identitas. Contohnya misalnya guru berkata-kata, berbuat salah itu hal yang misalnya ada anak yang salah ya, misalnya Bu Mariati dipanggil, Mariati tadi Bu Guru lihat Mariati mencuri, misalnya mendorong Alia ya di perosotan. Iya Bu, pastinya anak jawab gitu ya. Terus kita gali lagi, kita tidak boleh menjelaskan kamu nggak boleh dorong, kan gitu cara menyelesaikannya, bahwa Alea misalnya Mariati berbuat salah itu adalah yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah kok berbuat salah, jadi kita anak itu tidak merasa bersalah gitu ya Bu ya. Nah terus kita tanya lagi, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Next Bu. Menstabilkan identitas ini ada 5 poin ya Bu. Yang pertama adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kita bicarakan kepada anak itu. Ibu guru juga dulu pernah kok melakukan kesalahan. Menyalahkan diri sendiri itu tidak baik gitu. Gitu Bu, seperti itu. Ini adalah poin menstabilkan identitas. Dan yang poin kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku manusia itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar 5 poin tadi itu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini, kita akan menggali, jadi membuat anak itu tidak merasa bersalah, tapi ternyata dia akan tahu sendiri, dia akan timbul sendiri bahwa ini benar atau salah. Gitu. Dari validasi tindakan yang salah ini adalah yang kita bicara. Dari ini adalah misalnya yang kita katakan adalah kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kita tanyakan lagi nih, kamu pasti punya alasan. Kita tanyakan alasannya, kenapa alasan kamu apa? Kamu udah Alea pasti kan dia akan apa Bu? Mengungkapkan kenapa ya, bahwa iya saya ini salah, jadi harus kita gali lagi. Next Bu. Nah, yang misalnya kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu mendorong tadi gitu kan. Pasti kan saya tuh sebenarnya kalau yang kemarin sekali kasus saya tuh sebenarnya mau duluan. Ternyata sebenarnya dia tuh mau duluan, cuman dia tuh enggak diungkapkan, dia asal dorong aja gitu. Ternyata seperti ini. Jadi kita jadi tahu kan kalau selama ini kita yang dorong itulah yang salah gitu kan. Ternyata ya kalau yang seperti itu salah. Jadi saat kita menyelesaikan masalah murid-murid kita harus tanamkan, kita harus selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Next Bu. Nah setelah pertanyaan-pertanyaan tadi kita tanyakan lagi tentang keyakinan kita, bahwa dengan kamu tadi mendorong Alea sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang tadi kita buat? Belum Bu, kata anak-anak kan seperti itu. Keyakinan kira-kira apa yang dilanggar? Ternyata kata dia kalau bermain itu harus antri. Nah, berarti dia si Alea tadi melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama tadi. Nah, akhirnya dia akan kembali ke bahwa dia sadar melanggar keyakinan dia tadi. Akhirnya dia sadar gitu Bu ya. Terus yang kita tanyakan
aku mau minta maaf Bu, aku mau berjanji, aku kalau main aku nggak mau dorong-dorongan lagi. Next. Ya, ini adalah pertanyaan tentang menanyakan keyakinan. Tadi ya Bu, apa nilai yang kita percaya atau di kelas tadi? Terus nilai-nilai keyakinan apa yang telah kita sepakati di kelas yang seperti apa yang tadi poin ke-6 tadi itu. Terus kamu ini jadi teman yang seperti apa? Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau kita udah next Bu, kalau kita menyelesaikan suatu masalah dengan kita memakai segitiga restitusi ini, jadi anak itu akan tidak merasa apa Bu bersalah. Jadi dia akan kembali ke kelompok dia yang lebih kuat. Ternyata yang dilakukan saya ini salah. Saya akan menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Terima kasih dan materi yang saya sampaikan dari pengimbasan materi pada modul 1.4 calon guru penggerak ini sudah selesai dan ini adalah pertanyaan refleksi yang Bapak Ibu bisa tulis dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Kira-kira hal apa yang mengubah paradigma itu Pak Ibu mengubah pola pikir Ibu itu apa? Terus poin yang kedua itu perasaan apa yang muncul setelah kita mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik tadi. Terus poin yang ketiga adalah saya akan menjadi guru seperti apa setelah mengikuti ini. Kita itu mau jadi guru seperti apa untuk murid-murid kita. Jadi nanti silakan diisi, ya. Ditulis boleh, ditulis nanti dikumpul ke saya. Iya, 3 pertanyaan ini. Ya, dan saya akhiri ya Bu ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menerima pembelajaran dari yang saya lihat tadi, saya membentuk perubahan, menuntut guru untuk menerapkan model-model pembelajaran di luar ceramah untuk siswa untuk lebih kreatif, aktif dengan cara mempertajam pikiran peserta didik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, setelah saya mengikuti sesi ini, saya merasa senang dan bahagia dan lebih tahu apa itu disiplin, apa itu makna disiplin dan motivasi intrinsik itu apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dita. Dengan saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini saya akan menjadi guru yang lebih baik setelah mengikuti restitusi sesi ini. Saya akan menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih.